Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode nanti sore, di mana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya momen-momen dramatis saat Tania diseret ke penjara. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Tania yang dikurung dalam kamar ya kawan-kawan. Tania pun berontak dan meminta untuk bisa keluar, namun Pak Rashid melarang semua orang untuk mengeluarkan Tania dari kamarnya. Selain itu, Ridho juga meminta Fahri untuk memberikan pelajaran kepada Tania tentang apa itu hukum sebab dan juga akibat. Ya, sebab Tania telah melakukan tindakan kriminal kepada Salwa, maka akibatnya Tania harus menanggung segala macam konsekuensi atas tindakan jahat Tania. Pada saat itu Tania pun terlihat sedang lemas ya kawan-kawan di dalam kamarnya karena Tania tidak bisa keluar. Tania pun hanya bisa pasrah. Namun tiba-tiba Alisa dan juga Bu Lydia masuk ke kamar Tania. Tania pun sangat bahagia ya kawan-kawan karena pada akhirnya dirinya sebentar lagi akan keluar dari kamar itu. Saat itu Bu Lydia dan juga Alisa pun menginterogasi Tania mengapa Tania sampai melakukan hal sekejam itu kepada Salwa. Tania mengatakan bahwa semenjak kedatangan Salwa ke rumah Pak Rashid, kehidupan rumah tangga Tania dan juga Fahri semakin lama semakin hancur. Oleh karena hal itu, Tania ingin menyingkirkan Salwa agar kehidupan Tania dan juga Fahri bisa kembali lagi seperti dulu. Namun tiba-tiba di tengah-tengah pembicaraan mereka bertiga, pintu kamar Tania pun diketuk oleh Pak Rashid ya kawan-kawan. Dan pada saat Bu Lydia membuka pintu kamar Tania, ternyata Pak Rashid sudah membawa pihak kepolisian untuk menjemput Tania ya kawan-kawan. Ya, ternyata yang melaporkan hal ini adalah Fahri. Saat itu Tania berontak dan tidak mau dibawa oleh pihak kepolisian. Begitu pula dengan Bu Lydia. Bu Lydia tidak terima ya kawan-kawan jika Tania sampai dibawa ke kantor polisi. Namun Fahri dengan tegas mengatakan bahwa ini semua adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tania. Tania harus belajar menerima apa itu namanya konsekuensi. Jika Tania berbuat kesalahan, maka Tania harus dihukum. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Tania pun akhirnya diseret oleh dua orang polwan ya kawan-kawan. Saat itu Tania benar-benar sangat tidak mau dibawa ke kantor polisi. Tania terus-menerus berteriak saat polisi itu menyeret Tania keluar dari rumah Pak Rashid. Di depan rumah Pak Rashid terjadi lagi drama karena Fatan pada saat itu pulang ya kawan-kawan. Fatan yang melihat adiknya diseret-seret oleh pihak kepolisian pun merasa tidak terima. Namun Fatan juga tidak bisa berbuat banyak karena
Pihak kepolisian sudah mengantongi bukti dan membawa surat dinas atau surat kerja untuk menangkap Tania ya kawan-kawan, sehingga Fatan pun hanya bisa merelakan Tania dibawa oleh pihak kepolisian. Meski pada saat itu Tania terus menjerit dan mengatakan bahwa dirinya tidak mau dipenjara. Singkat cerita, akhirnya Tania pun sampai di kantor polisi. Saat itu Tania sudah berganti pakaian menjadi pakaian orange ya kawan-kawan, atau pakaian tahanan. Pihak kepolisian pun akhirnya membawa Tania masuk ke dalam selnya. Di sana sudah ada beberapa orang yang lebih dulu berada di sel penjara ya kawan-kawan. Saat itu Tania pun berteriak dan menangis meminta agar dirinya dibebaskan. Ya, apakah nantinya Tania juga akan mendapatkan bulian seperti apa yang Salwa alami saat Salwa di penjara? Sepertinya memang Tania akan mendapatkan hal itu ya kawan-kawan sebagai pembelajaran. Apalagi sifat Tania yang sombong, angkuh, dan congkak, yang tentunya membuat teman satu selnya itu akan merasa sangat geram. Sementara itu di sisi lain, Bu Lydia mendatangi Salwa dan juga Ridho ya kawan-kawan. Bu Lydia benar-benar marah kepada mereka berdua. Bu Lydia mengatakan bahwa karena ulah dari Salwa dan juga Ridho, Tania sekarang mendekam di penjara. Namun Ridho justru malah tidak memperdulikan perkataan dari Bu Lydia ya kawan-kawan. Dengan santainya Ridho mengajak Salwa untuk pergi meninggalkan Bu Lydia. Ya, mungkin Ridho sudah bosan ya kawan-kawan berdebat dengan Bu Lydia yang ujung-ujungnya Bu Lydia tidak mau kalah. Jadi lebih baik Ridho pergi meninggalkan Bu Lydia ya kawan-kawan. Wah, pasti bakal seru banget nih episode nanti sore. Ya, kapan lagi kita melihat Tania di penjara ya kawan-kawan? Karena biasanya orang jahat itu sangat sulit untuk dipenjara. Namun kali ini akhirnya Tania merasakan dinginnya lantai penjara. Ya, meski kita tidak tahu berapa lama Tania akan dipenjara, namun setidaknya Tania bisa mendapatkan pembelajaran dari semua hal yang Tania lakukan. Bahwa jika Tania berbuat kejahatan, maka Tania harus dihukum. Itulah hukum sebab dan juga akibat. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Satu Cinta Dua Hati yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.